Lalu kenapa sekarang banyak terjadi orang mengerjakan sholat jenazah setelah sholat asar? Iya. Kayak faktor kesengajaan. Hmm. Itu perhatikan. Kelarnya sholat zuhur udah rampung tuh, Iya, iya. dimandikan, dikapani, udah bisa lagi sholat zuhur. Tapi lagi nunggu sholat asar. Kenapa nunggu sholat asar? Mungkin begini Ustadz, mungkin ya ini pemikiran saya. Misalnya dia meninggal di waktu duhur misalnya tuh. Diselesaikan semua, kafani, mandiin udah semua, masuk sholat asar nih, mungkin ya. Takut ngejar kemalaman maghrib, karena dipikirnya mungkin ini jamaah kan asar besar palanya harus di awal waktu, jadi dia sholat asar dulu. Pas pada kumpul setelah sholat asar, ya kita mau sholat jenazah nih, jadi jamaah jangan pulang dulu. Mungkin faktor nggak tahu nomor hadis ini kali Ustaz. Iya, saya berkhususnya dia nggak tahu hadisnya. Nah, kalau kena tahu hadisnya bahaya. Iya bahaya banget tuh, Nah, masalahnya haram ya kan. Tadi Ustaz bilang ini mamnu bang, kalau di sini sebutnya mamnu nih, larangan keras, dilarang nih, iya, tidak ada ilah mamnu kan tadi, mana tidak ada pengecualian. manaat, melarang. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walladzi rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya adalah masih diberi kesempatan kita untuk kajian kita kali ini. Salah satu salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 33 bahwa Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih di bab waktu-waktu sholat. Sekarang masuk ke dalam hadis ke-171. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semua. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditujukan ke dalam kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat, Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dalalah wa kullu dalalatin fi. Silakan dibuka ikhwati fillah, hadisnya sudah masuk ya ke 171 waktu di bab waktu-waktu sholat ya. Babul mawaqiti salat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Allah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, ida astadal harru, apabila sangatnya teramat, al harru itu panas, terik, apabila sangat panas ya, kondisi sangat panas, apa kata Rasul, fa abridu, maka dinginkanlah oleh kamu sholat dengan sholat. Maksudnya tunggu sampai dingin ya, pada saat panas matahari di waktu zuhur nih ya, waktu zuhur kita sering alami itu panas-panasnya, terik-teriknya, maka jangan langsung sholat walaupun sudah masuk waktu, waktu. Perintah ini fil amr, fa abridu, maka dinginkanlah, tunggu sampai dingin, adem ya, artinya nggak terlalu panas lah ya. Apa kata Rasulullah, fa inna, karena sesungguhnya shiddatul har, teriknya panas tadi, panas yang sangat mencolok tadi ya, yang sangat terik tadi, min faihi jahannam, adalah dari hembusan api jahannam, perintah jahannam. Maka diperintahkan untuk tunggu sampai dingin ya, tunggu sampai dingin, artinya tidak mesti sholat itu di awal waktu. Nah, bagus ya, awal waktu bagus, tapi lihat kondisinya, konteksnya ya. Jadi hadisnya sahih yang muttafaqun alaih, ada di Bukhari Muslim. Ada di Bukhari Muslim ya. Di Bukhari nomor hadisnya 534, 536 ya. Halaman 126, 127 tuh, dibolak-balik halaman. Muslim ada di nomor hadisnya 275 ya, 180. Ada juga di Tirmizi, saya ketemukan juga nomor hadis 157 halaman 105. Saya temukan juga di Abu Daud juga ada. Di Abu Daud nomor hadisnya 402 halaman 109. Ya, hadisnya sahih. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi pasti bisa ada juga di Abu Daud, ada juga di Tirmizi. Itulah kalau peneliti hadis enak gitu, ketemu. Ya, hadis sahih. Wa an Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, bisa baca asbihu, bisa isbihu ya, berpagi-pagilah, bisubhi, dengan subuh, fa innahu, karena sesungguhnya hunya kembali ke subuh, kalau subuh, a'damu ya, wajahnya af'alu, bikin tafdil ya, lebih, menyatakan lebih, menyatakan paling ya, ya, a'damu itu besar, a'damu lebih besar, paling besar ya. Nah, ya. Jadi wajarnya af'alu, sorob ya, af'alu. Jadi kalau yang rumusnya af'alu ya, af'alu kan sama dengan a'zamu bentuknya kan, af'alu
af'alu, a'domu, akromu gitu kan. Itu artinya Paling. menyatakan lebih atau paling. Ya, kalau ini besar berarti lebih besar. Kalau akromu mulia, lebih mulia, Lebih mulia. paling mulia. Ya. Kalau bahasa Indonesianya menyatakan yang ya, tertinggi, terbesar, termulia gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya salat subuh itu yang di awal-awal itu, pagi-pagi itu, agama lebih besar di ujurikum, untuk pahala kamu, bagian kamu. Ajar itu kan upah kan, dan ganjaran. Jadi salat subuh di awal itu lebih diutamakan. Bagus sekali kalau salat subuh di awal. Tapi ingat, harus masuk waktu ya. Iya. Jangan terjebak dengan fajar kadhib. Iya, tadi. Kalau fajar kadhib salat subuh, yang nggak diterima salat subuhnya karena belum masuk waktu. Karena syarat sah salat adalah masuk waktu. Ya, Rawul Khamsah dikeluarkan hadisnya oleh Imam yang 5, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Wa sahahahu, dan disahkan oleh Tirmizi wa Ibnu Hibban. Ya, Tirmizi halaman 103, nomor hadis 154. Ya, Abu Dawud halaman 112, nomor hadisnya 424. Ya, tadi untuk sholat zuhur kalau panas tunggu sampai adem. Salat subuh diusahakan di awal-awal waktu. Di awal-awal waktu. Lihat konteksnya. Selanjutnya. Iya, itu sebabnya Ustadz Wah. di tempat saya itu zuhurnya kita tunda sampai 45 menit. Kalau di kantor ya. Karena panas. Ah, Karena panas ya. Iya, karena panas ya. Saya pikir tadinya awal kenapa nggak di awal waktu sih? Ternyata supaya pada kumpul semua itu 45 menit ditunggunya sampai 12.45 di sini. Insya Allah ya. Apalagi di Arab kan panas sekali ya. Panas banget. Dan Arab itu kan. Iya. Jadi kalau kita belajar dengan beramal dengan ilmu kan enak. Iya. Jadi Nggak berantem. Wawasan luas. Iya. Nggak berantem. Wawasannya luas. Iya. Nggak mudah menyalahkan orang. Betul. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man, siapa saja huruf syarat, adroka, mendapatkan, minas subhi, dari salat subuh, ya, mendapatkan dari salat subuh rakaatan, satu rakaat qabla, sebelum antaqdu asyamsu, sebelum terbitnya matahari. Fakot, maka sungguh, adroka subha, telah mendapatkan subuh. Maksudnya sholat subuh kesiangan, bangun subuhnya katakan jam 5, terbit matahari jam 6.00, bangun jam 5.55, jam 5.50 lah gitu kan. Bangun, dia wudhu, dia sholat subuh, baru dapat satu rakaat, matahari terbit sedikit. Ada terbit sedikit, maka lanjutkan sholatnya. Dia telah dianggap masih dapat waktu. Ya, dapat waktu sholat subuh. Tapi kalau misalnya bangun setelah pada saat bangun jam 6 bangunnya, pas matahari terbit belum sholat subuh, maka tunda sholat subuhnya sampai kapan? Sampai mataharinya bulatannya sempurna. Oh, karena waktu-waktu haram sholat ya Ustaz? Waktu-waktu diharamkan bersama. Jadi ada hadis di bawah ya. Ya. Waman adroka, dan siapa saja yang telah mendapatkan rakaatan, satu rakaat minal asr, dari sholat asar, qabla an taghriba syamsu, sebelum matahari tenggelam. Ya, sebelum matahari terbenam. Fakot, maka sungguh adrakal asar, dia telah mendapatkan waktu asar. Nah, hadis sebelumnya
Tentang waktu asar kan simpang siur ya, tentang batas waktu asar. Iya, iya. Ada yang sampai terbit terbenam matahari, Hmm. ada yang sampai matahari kuning gitu kan Iya, dan lain iya. sebagainya. Ya. Nah, ya yang paling kuat adalah sampai datang waktu sholat berikutnya, ya sampai terbenam matahari. Tapi ya ada waktu-waktu yang dimakruhkan, termasuk ini waktu makruh untuk sholat Hmm. asar. Jadi pada saat nggak tahu kenapa sebabnya tiba-tiba belum sholat asar, Iya. mungkin karena kecapean kerja, lupa Iya, iya, iya. meeting, ya, lupa belum sholat asar, maghribnya terbenam matahari jam 6.00 katakan 18.00 terbenam matahari, Hmm. ya. Udah mulai muncul tuh, udah mulai terbenam. Hmm. Pada saat dia mau sholat asar, ya matahari masih bulat, masih Masih ada. sempurna bulatnya, belum terbenam, belum terbenam. ada yang terbenam, Hmm. masih sempurna. Nah, maka masih boleh sholat asar walaupun di waktu dimakruhkan ya. Oh, oke. Dia sholat asar pada saat dapat 1 rakaat matahari mulai terbenam Hmm. sedikit. Hmm. Kan itu kan waktu haram untuk sholat. Iya, iya, iya. Nah, tapi untuk hadis ini dia telah mendapatkan asar, Hmm. telah dianggap maksud lanjutkan sholat asar sampai Sholat selesai selesai. 4 rakaat. Ya, dia tidak dianggap sholat di waktu haram. Hmm. Ya. Tapi ini sangat tidak disita, makruh ya. Iya. Fakat azraqar, maka dia telah mendapat dan mutafaqun alaihi hadis sahih ada di Bukhari Muslim. Bukhari halaman 135, nomor hadisnya 579. Di Muslim juga ada halaman 271, babnya bab ke-30, nomor hadis 163. Tirmizi juga ada halaman 120, nomor hadis 186. Nomor hadisnya 186 Tirmizi. Wali Muslim dan bagi Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwu seperti itu juga, redaksinya hampir sama. Kalau nahwu sama redaksinya, mirip ya. Waqala, dan telah berkata, sajadata, satu sujud, badala pengganti rokaatin, maksudnya dalam riwayat Muslim ini yang adanya bukan satu rakaat tapi satu sujud. Ya, satu sujud sama dengan 1 rakaat. Qala wa sajadatu innama ya rakaatu. Karena satu sujud itu sesungguhnya adalah 1 rakaat. Satu sujud dapat ya. Sampai satu sujud pertama dapat 1 rakaat. Tapi hendaknya dihindari ya. Kalau sholat asar nih keterlaluan nih, kalau sholat asar sampai Tinggalan. lalai gitu ya, tinggalan banget ya. Ini kalau sholat subuh masih mending, karena apa, mungkin ketiduran kali ya, tertidur gitu ya, tertidur. Kalau sholat asar apa ketiduran gitu, nggak ada orang-orang sholat asar gitu kan. Iya, iya, iya. Nggak ketemu, karena di lapangan, ada di lapangan, ada di Betul. pekerjaan kan. Ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya dia ketinggalan sholat maghribnya nih Ustaz, Iya. udah terbenam tuh, apa langsung di jamak takdim ya? Padahal kan alasannya bukan kena yang rusak tuh, dia kelupaan misalnya, nggak sakit, nggak safar gitu, ternyata Yang lupa sholat apa aja? maghrib, yang maghrib nih, maghrib Oh. udah terbenam. Matahari terbenam, matahari terbenam. Kan Oh, waktu itu. maghrib itu. Waktu maghrib, sorry, sholat asarnya Ustaz, sholat asarnya. Iya, Terus sholat ya, kenapa? asarnya. Sholat asar kan, asar itu kan kalau nggak di jamak takdim, di jamak takhir di duhur ya Ustaz ya. Tadi kalau misalnya nih Iya. asarnya ketinggalan, udah habis masuk ke Iya. sholat maghrib, nah ini gimana nih Ustaz? Ya, ada di Bukhari ya, Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat maghrib waktu di perang itu ya? di waktu maghrib, Perang Tabuk. dilalaikan dengan orang-orang Yahudi kan, Iya, perang Parit ya. perang Barit. Jadi disibukkan, tapi Umar perang. Iya, karena perang. Sibuk karena bukan perang. guli, bukan guli ya, bukan bisnis, bukannya Iya, dagang, iya, dia iya. perang gitu ya. Gitu. Makanya sangat ironis sekali ya. Nah, ironis. Berarti sholatnya di Ya. waktu maghrib gitu Ustaz? Di waktu maghrib. Jadi bukan jamak, dia Iya, bukan jamak tuh jadi jatuhnya. Apa ya jadi bukan jatuhnya? jamak.
Ya nggak tahu, itu apa ya? Kan dalil, kalau itu kan riwayat kan. Iya, iya, iya. Ada riwayat kita diperintahkan untuk mengikuti riwayat apa namanya khalifah kan Khulafaur Rasyidin kan, Iya, iya, selain Rasulullah kan. iya. Kalau misalnya kecuali eh, ucapan sahabat, sikap sahabat berbeda dengan ucapan Rasul dan sikap Rasul, baru kita pilih Rasul. Iya, 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 iya. Ya, kalau misal Rasul nggak mencontohkan, nggak pernah ada zaman Rasul, ya kan? Maka sahabat ada, pakai ijma sahabat yang Sama dipakai. sahabat. Iya, iya. Nah, Jelas ya? nah, nah. Ada lagi? Sementara sudah. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridainya, Allah telah berkata, kami itu Rasulullah. Kami itu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasul bersabda, la salata, lam di sini lam nafi, peniadaan, tidak ada. La salata, tidak ada salat. Oke. Ba'da subhi, setelah subuh, setelah sholat subuh, hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari, sampai terbit wala sholata wala sholata, dan tidak ada sholat ba'dal asr, setelah sholat asar, hatta pagi wisam, sampai terbenam matahari. Mutafakun alaihi, hadis sahih Bukhari Muslim. Walah juli Muslim, dan lafaz bagi Imam Muslim, la sholata ba'da sholatul fajr, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Nah, kalau kita makna la ilaha illallah, la lam sama nggak? Sama. La ilaha, tidak ada ilah, Iya, iya. tidak ada sesembahan. Ya, artinya nggak ada Tuhan, nggak ada. Ya. Tapi ada pengecualian, ada istisna, kecuali Allah. Maka Allah ada satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Ya. Tapi kalau ilahnya nggak ada, udah nggak ada sama sekali. Iya, iya. Tidak ada Tuhan berarti. Di sini, iya. Di sini kan la sholata Tidak pada ada sholat sholat. subuh. Tidak ada sholat. Kecuali ada ilahnya. Pengecualian baru. Jelas ya. Maka tidak ada sholat setelah sholat subuh, selesai. Oke. Kita nggak perlu debat lagi udah. Nggak perlu debat. Ya, no debat. No debat. Ya, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar. Anything sholat. Apakah itu sholat jenazah kah, sholat goib kah, Apakah sholat sunatul wudu kah, tahiyat masjid kah, atau mungkin sholat minta hujan kah, itu nggak ada ya? Iya, tidak ada sholat. Artinya kalau ada sholat, ada keterangan ila sholati jenazah, ila sholati. Oke. Nah, lalu kenapa sekarang banyak terjadi orang mengerjakan sholat jenazah setelah sholat asar? Iya. Kayak faktor kesengajaan. Itu perhatikan. Kelarnya sholat itu udah rampung gitu. Iya. Dimandikan, dikapani, udah bisa lagi sholat itu. Tapi lagi dulu sholat asar. Kenapa dulu sholat asar? Mungkin begini Ustadz, mungkin ya, ini pemikiran saya. Misalnya dia meninggal di waktu duhur misalnya tuh, diselesaikan semua, kafani, mandiin udah semua, masuk sholat asar nih, mungkin ya. Takut ngejar kemalaman maghrib, karena dipikirnya mungkin ini jamaah kan asar besar palanya harus di awal waktu, jadi dia sholat asar dulu. Pas pada kumpul setelah sholat asar, ya kita mau sholat jenazah nih, jadi jamaah jangan pulang dulu. Mungkin faktor nggak tahu nomor hadis ini kali Ustaz. Iya, saya berkhususnya dia nggak tahu hadisnya. Nah, kalau kena tahu hadisnya bahaya. Iya, bahaya banget nih, masalahnya haram ya kan. Tadi Ustaz bilang ini mamnu, kalau di sini sebutnya mamnu nih, larangan keras, dilarang nih.
Ya, Tidak ada Bang ilah Bukan tadi, mana tidak ada pengecualian. manaat, melarang. Hmm. Jadi pada saat jenazah selesai sholat asar kata, Hmm. jamaah kumpul sholat asar rame di masjid kata. Iya. Maka sholat jenazah dulu. Iya, benar. Kenapa sholat asar dulu? Afan Ustaz, berarti jangan komat dulu ya, jangan komat sholat asar ya. Iya logikanya ini kan jenazah udah nggak bisa sholat begitu. Iya. Dia udah nggak bisa sholat makanya disolatin kan. Iya. Iya. Kan? Kalau kita masih hidup bisa bersih itu udah sholatnya. Benar. Oh, iya. Sholat jenazahnya sholatin dulu karena apa dia mau dikuburi disegerakan kan. Ada ayat yang lain kan, Iya, apabila orang mati segerakan. Segerakan. Kalau dia bisa sholat sendiri, dia sholat sendiri, dia mandi sendiri, gubur sendiri dia. Ya. Ngejar asar. Dahulu kan nih orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Cih. Nah, kenapa benar masih mentingin diri sendiri gitu kan? Padahal sholat jenazah berapa menit sih? Cih. Kan tanpa ruku, tanpa sujud, Iya. 4 takbir selesai. Takbir doang ya. Udah selesai sholat jenazah, tinggal sholat asar. Apa Asar. susahnya? Iya. Cuman minggirin jenazah doang paling. Jangan di depan Apa imam. repotnya gitu kan? Iya, Apa repot? Kenapa harus melanggar dalil? Dalil. Oke. Jelas. Iya. Terus yang paling sering Ustadz, ini setelah subuh nih Ustadz nih. Setelah subuh mungkin pemikiran saya mungkin dia tahu tentang fadilah qobliyah subuh, tapi dia kesiangan. Pas masuk masjid, imam udah muazin udah qomat, akhirnya sholat. Subuh selesai, saya ngeliat ke belakang nih sholat lagi nih. Saya tahu dia qobliyah subuh memang, tapi kan di waktu yang haram ya. Ah ini gimana Ya nggak Ustadz? apa-apa ya. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu antum. Oke. Karena hukum kan buat antum, bukan buat mereka. Iya. Tapi kita kena ini nggak sih Ustadz, kena apa ya sebutnya? Kena pertanyaan nggak sih, kita nggak ngingetin dia Enggak gitu? lah. Itu kalau lupa Pak. Orang melakukan kesalahan cuma dua. Lupa dan tidak Dia tahu. nggak tahu, dia lupa. Iya. Kalau nggak tahu dikasih tahu, kalau lupa diingatkan. Nah cara mengingatkannya kapan? Iya. Ya cara memberitahunya kapan, waktu apa? Orang lagi sholat, ya jangan dikasih tahu, jangan dilarang, Iya. Biarin aja nanti dulu. dikasih tahu nanti pada saat udah selesai. Iya, udah aman lah ya gitu, nggak kedengaran orang. Atau cari, kan ada hadis manusia tadi, Iya. atau beritanya. Iya. Oh. Tapi intinya Iya. saya nggak dimintai tanggung jawab ya. Ya enggak lah. Itu bukan termasuk yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan termasuk Ustaz. Enggak lah. Yang amar ma'ruf nahi mungkar tuh ngajak orang sholat, ma'ruf tuh, yang wajar. Kalau melarang orang sholat tuh kan melarang orang sholat nih. Iya nggak boleh juga ya. Dia orang yang mau sholat dilarang gitu kan. Kadang dia nggak tahu, dia salah. Tapi orang namanya dilarang sholat marah dia. Iya. Beda misalnya kalau dia korupsi ya. Itu nahi mungkar Iya, ya. jelas. Oh, Nahi mungkar. Oh, iya. Oke, definisi itu yang saya perlukan. Nah, Ustaz. Terus walahu dan baginya an Uqbah bin Amir. Salah satu saat, tiga saat atau 3 waktu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah yanhana, melarang kami an nusalli, untuk kami mensolatkan fihina, bagi pada mereka, wa nakburo, dan agar kami menguburkan fihina, pada mereka, mautana, mayat-mayat kami. Mautana itu ya, mautana itu mauta ya. Nah itu kami, mautana. Ya, nanya kamu. Baca nggak di sini? Kebaca. Baca. Maut. Ini mauta itu arti 2. Maut kematian. Orang yang
ya hampir mati, sudah Oh, sudah mati. sudah mati. Oh. Jadi mauta itu arti dua, bisa hampir mati, bisa sudah mati. Nah kalau ini artinya gimana? Lebih pas gimana? Sudah mati kayaknya Ustaz. Orang yang sudah mati, kadang orang mati dia hampir mati di kubur gimana ya? Ya, karena ada hadis yang lain yang adanya hampir mati. Oh. Talqin itu mauta, Oh iya. mauta. Ya la ilaha Talqin. illallah. Talqinnya orang-orang yang hampir mati, bukannya sudah mati. Sudah mati. Yang sudah mati nggak perlu ditalqin berarti. Ah, Oh, karena kalimatnya oke. sama mauta. Mauta juga, iya. Ya, kami dilarang sholat, kami dilarang menguburkan mayat-mayat kami. Satu, hina tatlu samsu, ketika matahari terbit, dia bazigatan hatta tartafiya, sampai dia meninggi. Matahari mulai terbit, belum sempurna terbitnya, sampai benar-benar bulatnya sempurna, baru boleh. Ya, kalau bulatannya belum sempurna tidak boleh, masih waktu haram. Yang kedua, wahina yakumu qaim az-zahirah, ketika berdiri tegak, ya panas teriknya, apa bayangannya, apa mataharinya, hatta tazula samsu, sampai matahari condong miring. Jadi bayang begini, pas waktu zuhur ya, kalau antum berdiri tegak, kalau misalnya antum melihat ke atas, matahari pas di atas kepala antum, tegak lurus. Kalau antum nggak bisa ngelihat ke silau, antum lihat bayangan antum saja. Dan bayangan antum dua kemungkinan besar. Bayangannya tegak lurus ke depan, ke arah selatan biasanya bayangannya. Tegak lurus, nggak kiri nggak kanan, tegak lurus ya. Tegak lurus, atau bayangannya menyatu dengan dirinya, nggak ada bayangan, nempel, ya nempel. Maka itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke arah mana? Miring, condong itu miring ke arah barat. Maka kalau condong ke arah barat, otomatis bayangan ke arah timur, sebelah kiri. Maka lihatnya bayangannya antum. Kalau bayangan sudah mulai kelihatan ke kiri, sudah masuk sholat tidur. Sudah masuk waktu sholat. Begitu pula boleh menguburkan mayit. Ya. Ingat, nguburin ya, bukan bawa ya. Artinya kan waktunya pendek sekali tuh. Iya. Paling sekitar 5 menitan lah, 50 menit lah. Ya kan dari tempat orang yang mati sampai ke pemakaman setengah jam bisa gitu. Artinya lewat lah waktu jarang untuk menguburkan masih boleh lah lewat. Baik. Lalu ketiga, wahina kata dayaku, mulai melemah. Doi itu lemah ya, atau mulai tenggelam kan lemah, hilang ya. Samsu, matahari lil ghurub di seberapa barat, tempat terbenam. Jadi pada saat matahari boleh terbenam, dikit, sedikit saja bulatan matahari tidak kelihatan, terbenam sedikit saja, itu waktu haram untuk sholat. Apalagi mulai banyak sampai tenggelam habis, baru masuk waktu maghrib. Jelas? Pertanyaan Ustadz, buat orang awam ya, dulu nih, mungkin masih awam lah saya gitu ya. Itu sebenarnya muazin itu kan pasti tahu ya, pasti tahu nggak sih waktu-waktu haram nggak ini? Tahu. Nggak tahu ya. Maksudnya antum yang nggak tahu, emang semua muazin pada ngaji kan belum. Maksudnya kalau dia udah azan, misal zuhur deh misalnya ini, udah azan, apakah dia udah condong dulu ya? Apa? Enggak. Jarang ada yang tahu, Pak. Ini pada wajib itu lihat jam, lihat jadwal sholat abadi. Lihat langsung matahari berarti kalau gitu ya. Nggak lihat matahari. Saya pernah dakwah di Batam. Ketemu dengan jamaah tabligh waktu itu. Oke. Dia tukang muazin kan. Belum asar nih.
Betul. Gimana belum asar itu? Nggak ada yang ngajar nih, doa asar belum ya? Antum repot amat sini aja deh gitu kan? Nih, lihat bayangannya. Nah, ini udah masuk asar. Ini belum ada aja nih, Ustaz. Udah ada aja doa asar nih, doa masuk Iya, doa iya, asar. iya. Artinya kan nggak semua muadzin tahu. Tahu ya. Semua muadzin tahu. Kebanyakan saut-sautan, kalau ada yang ada ajat baru ada semua. Iya benar. nunggu yang ajan sebelah sana dulu kedengaran baru azan gitu. Jarang ada yang lihat waktu. Ini Waktu. udah masuk belum? Iya. Cuman masalahnya Ada. kan seperti ini nih Ustaz. Kayak saya kan beda nih sama di Indonesia tuh. Itu kita lihat dulu nih. Tapi mungkin sama ya. Kayak contoh zuhur itu pasti dia tegak lurus sama di tempatnya, hilang bayangan atau bayangannya masih tegak lurus gitu ya. Betul. Dan memang harus tunggu geser dulu ya. Iya. Waduh, besok-besok saya harus nunggu beberapa menit kalau begitu ya. Nah, Kalau juhur mah relatif aman lah ya. Karena Relatif beda aman cuma sih, sedikit, 2 iya. menitan. Yang aman tuh juhur asar tuh aman. Ya yang sama isya tuh aman. iya sih. Yang rawan tuh maghrib sama Maghrib, subuh. subuh, iya. Karena matahari nggak kelihatan. Hmm, Yang terbenam tertutup tebal kelihatan Ya, di gedung-gedung iya. tinggi. Yang terbitnya juga nggak kelihatan. Nah, Ya. ini bermasalah nih, terakhir kita tanya jawab Ustaz. Bermasalah, misalnya saya naik pesawat nih Ustaz. Karena rentang waktu itu kan 3 jam ya. Apalagi saya kalau pulang itu kan menuju ke timur berarti nih. Ke Indonesia berarti menuju ke timur. Menuju matahari Timur, terbit. ya? Iya, menuju matahari terbit. Dan itu kelihatan gitu. Jadi saya kayak uber-uberan sama matahari. Yang repot itu waktu subuh. Jadi kalau misalnya kita landing jam 5, biasanya saya ngeliat nih waktu subuh di Indonesia jam berapa nih gitu. Landing jam 5, kurang lebih turun pesawat sampai ke bandara itu pasti habis waktu subuh tuh. Karena bagasi, cek bagasi segala macem. Nah, waktu turun saya lihat matahari udah terbenam nih. Matahari udah mau mulai terbit nih, subuh nih, kena subuh gitu. Cuman posisi saya lagi mau landing gitu. Jadi mau nggak mau saya harus sholat duduk dulu ya. Yang lain biarin ngantri, saya sholat duduk karena takutnya nggak dapet sholat subuh tadi tuh Ustaz. Karena melihat, jadi waktu subuh di atas, masih di atas langit tuh, pas mau turun, wah ini kayaknya udah sedikit lagi waktu subuh. Pas kita turun, nah itu udah mulai mau terbit tuh, saya buru-buru sholat subuh gitu tuh Ustaz. Bener begitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi saya bisa mungkin antum sholat itu pada saat itu dapat waktu. Oke. Pada saat dapat waktu sholat, maka sholat. Walaupun nanti pada saat antum landing atau tiba di tempat tujuan, Masih ada waktu? ya masih ada waktu, gitu kan? Nggak perlu kerjakan lagi sholatnya yang bisa dikerjakan. Iya. Karena apa? Kaidah fikihnya begitu. Asal perintah itu dikerjakan sekali. Asal perintah itu hukum sekali. Kalau sudah dikerjakan sudah cukup. Tunggu perintah berikutnya. Baik. Gitu. Nah, alhamdulillah. Baik Ustaz, ini kayak udah banyak nih catatannya nih, alhamdulillah. Kita lanjut di minggu depan ya Ustaz ya. Kita tutup kajian kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iwafil fila ajakumullah wa yakum. Kita banyak catatannya, ini penting nih karena nih waktu-waktu sholat kita harus lihat matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah ya, sebagai juga penentu masuk atau keluarnya waktu sholat. Nah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang telah kita kerjakan menjadi ladang amal taman buat kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, sebenarnya datangnya dari Allah, dan semua yang salah mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya, dan dengan kemahamurahannya kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Dan kafaratul majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. لا إله إلا الله محمد رسول